Kembali lagi bersama Kopi Diskusi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda, yaitu perjuangan Ernesto Che Guevara. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah beres nonton videonya, baru like dan komen. Oke, tonton video ini sampai dengan selesai. Setelah 60 tahun keluarga Castro berkuasa di Kuba, era ini akhirnya berakhir setelah Raul Castro, adik dari Fidel Castro, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Komunis Kuba pada Jumat 16/4/2021. Generasi bersejarah yang diwakili oleh Castro di Kuba diambil alih oleh sang adik pada 2008. Tepatnya sejak Fidel sakit dan tak mampu lagi memegang tampuk kekuasaan hingga tutup usia pada tahun 2016. Keberhasilan revolusi Kuba pada 1959 tidak dilakukan oleh Fidel seorang diri, adalah Ernesto Che Guevara de la Serna, seorang revolusioner Marxis Argentina yang membantunya melakukan pemberontakan melawan rezim Batista. Che Guevara merupakan aktivis politik legendaris yang mengabdikan hidupnya untuk meruntuhkan imperialisme dan mendirikan sosialisme. Perlawanan tiada henti yang dia lakukan menjadikannya simbol pemberontakan dan revolusi. Sepanjang hidupnya, Guevara bekerja di berbagai bidang, mulai dari dokter, penulis, pemimpin gerilya, diplomat, dan ahli teori militer. Kondisi hidup orang miskin yang menyedihkan dan kesulitan yang mereka hadapi menjadi realita yang terus mengusiknya sejak usia dini. Hal itu meninggalkan dampak mendalam padanya, sehingga kemarahan dan kebencian mendorongnya menjadi pemberontak. Pasca revolusi Kuba, dia membentuk ekonomi Kuba dengan membuat rencana progresif. Dia juga sukses meningkatkan angka melek huruf di Kuba dari 60% menjadi 96%. Keyakinannya untuk menciptakan kesadaran manusia baru yang didorong oleh moral daripada insentif material membuatnya menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah. Karena alasan itu dia terdaftar dalam 100 orang paling berpengaruh abad ke-20 menurut majalah Time. Melihat realita kemiskinan, Che Ernesto Guevara lahir pada 14 Juni 1928 di Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara anak pasangan Celia de Serna y Llosa dan Ernesto Guevara Lynch. Di usia muda, dia diperkenalkan dengan banyak perspektif politik kiri. Hal ini meninggalkan pengaruh yang dalam di benak pria yang memiliki minat baca sangat besar itu. Penulis Bernande Adere Pospinengrum, editor Bernande Adere Pospinengrum, karya-karya berbagai revolusioner dan pemimpin politik dunia sudah dibaca sejak muda, mulai dari Karl Marx, William Faulkner, Andre Gage, Maurizio Salagri, Jawaharlal Nehru, dan Albert Camus. Guevara juga tumbuh dengan keunggulan atletik dan berbagai kegiatan olahraga. Setelah menerima pendidikan menengah, dia mendaftar di Universitas Buenos Aires untuk belajar kedokteran. Saat kuliah, dia melakukan perjalanan panjang pertama, perjalanan sepeda solo sejauh 4.500 km melalui provinsi pedesaan di Argentina Utara pada 1950. Kedua, perjalanan dengan sepeda motor kontinental sepanjang 8.000 km selama 9 bulan melalui sebagian besar Amerika Selatan dan temannya Alberto Gernando pada 1951. Kedua perjalanan ini memainkan peran penting dalam mengubah pandangannya tentang dirinya sendiri dan kondisi ekonomi yang berlaku saat itu. Dia dibuat bingung oleh eksploitasi yang kejam terhadap orang miskin. Di saat yang sama, dia kagum pada keramahan yang masih ditunjukkan oleh orang-orang yang putus asa dalam kemiskinan. Catatan yang diambil selama 2 perjalanan tersebut berevolusi menjadi sebuah buku berjudul The Motorcycle Diaries. Buku tersebut menjadi buku terlaris New York Times dan menjadi film di kemudian hari.
Perjuangan awal setelah menerima gelar di bidang kedokteran pada 1953, ia memulai perjalanan lain. Pengalaman ini semakin menguatkan pandangannya menentang kapitalisme dan kebutuhan untuk menyelamatkan dunia sistem ini. Ia menjadi aktif secara politik pertama di Argentina dan kemudian di Bolivia dan Guatemala. Sedangkan untuk menafkahi hidupnya, dia mulai bekerja di rumah sakit umum di Mexico City pada 1954. Selain itu, dia juga memberikan kuliah tentang kedokteran di National Autonomous University of Mexico. Ia juga bekerja sebagai fotografer berita di sebuah kantor berita. Karena sangat terganggu oleh kemiskinan dan eksploitasi orang miskin, dia memutuskan untuk berjuang demi dunia yang lebih baik. Pada 1955, dia diperkenalkan dengan pemimpin revolusi Kuba, Fidel Castro. Keduanya bergandengan tangan untuk melawan imperialisme. Ia membantu Castro dalam upayanya menggulingkan pemerintahan Batista di Kuba. Untuk hal yang sama, ia memperoleh pelatihan militer dan mempelajari taktik perang gerilya. Pada 1956, pasukan yang setia kepada Castro memprakarsai gerakan 26 Juli. Perlawanan ini bertujuan untuk mendirikan pangkalan di pegunungan Sierra Maestra. Namun, karena diserang pasukan pemerintah, hanya 22 dari 82 anggotanya yang mencapai puncak. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka menyerbu kamp tentara, membangun persediaan senjata mereka, dan akhirnya memperoleh kemenangan atas wilayah tersebut. Setelah menguasai wilayah tersebut, mereka mendistribusikan kembali tanah secara merata di antara semua petani. Sebagai gantinya, para petani memberi bantuan untuk melawan pasukan Batista. Popularitas Castro yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan kekuatan pasukan. Anggota tentaranya terdiri dari para petani, pelajar, hingga pastor. Marah pada pertumbuhan popularitas tentara Castro, pemerintah Batista mengeksekusi orang-orang di depan umum. Protes kepada pemerintahnya akhirnya semakin memuncak. Pada 1958, pasukan Castro yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin dan terpinggirkan mendapat dukungan dari kelas menengah yang terpengaruh pengacara, dokter, akuntan, dan pekerja sosial mulai bergabung di barisannya. Pasukan Castro bertempur dengan gagah berani melawan pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah pun mengalami kekalahan satu demi satu. Pada 1958, Guevara memainkan peran penting dalam pertempuran Las Mercedes. Kemenangannya berhasil menggagalkan rencana pemerintah Batista yang berniat menghancurkan pasukan Castro. Kemenangan gerilyawan pimpinan Fidel Castro dalam revolusi Kuba mengubah Kuba. Dia kemudian memimpin pejuang menuju Havana untuk tekanan terakhir. Pasukannya mengambil alih Santa Clara yang menjadi kemenangan gerilya yang menentukan revolusi. Pada 8 Januari 1959, Fidel Castro mengambil alih Havana. Guevara mengambil posisi sebagai komandan di penjara benteng La Habana. Dia juga bertanggung jawab menegakkan keadilan revolusioner terhadap mereka yang dianggap pengkhianat, informan, dan penjahat perang. Pada Juni 1959, ia melakukan tur selama 3 bulan keliling Asia termasuk ke Singapura dan Hong Kong. Setelah kembali, dia diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Dia kemudian menjalankan reformasi pertanahan. Acaranya dengan menyita tanah milik perusahaan AS dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, dalam masa ini, dia juga memberi sorotan kepada literasi masyarakat. Dengan senang hati, banyak sekolah dan lembaga pendidikan di daerah pedesaan didirikannya. Dia menekankan pentingnya melatih pendidik yang pada gilirannya akan mengajar orang-orang yang buta huruf. Akses ke pendidikan tinggi juga dibuka untuk semua orang sejak itu. Alhasil, selama pemerintahannya, tingkat melek huruf di negara Amerika Latin ini naik dari 60% menjadi 96%. Selain menjadi Menteri Perindustrian, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Presiden Bank Nasional. Dengan kekuasaan ini, dia menghilangkan ketidaksetaraan sosial dan menasionalisasi pabrik, bank, dan bisnis.
Dia bahkan menyediakan fasilitas perumahan, perawatan, kesehatan, dan pekerjaan bagi orang Kuba. Pada 1961, ia mengunjungi Cina dan Uni Soviet dan bertanggung jawab atas hubungan Soviet-Kuba. Meski begitu, dia mengkritik birokrasi Soviet. Merambah tempat lain, setelah beberapa waktu, dia mengundurkan diri dari tugas pemerintahnya untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang revolusioner di luar negeri. Pada 1965, dia meninggalkan Kuba untuk membentuk pasukan gerilya pertama di Kongo dan kemudian di Bolivia. Tahun berikutnya, usahanya meyakinkan rakyat Bolivia untuk memberontak melawan pemerintah tidak berhasil. Usaha untuk melakukan pemberontakan di Bolivia tidak hanya gagal tetapi juga mengorbankan nyawanya. Dia ditangkap oleh pasukan pemerintah dan dibawa ke La Higuera pada 8 Oktober 1967. Keesokan harinya, Presiden Bolivia René Barrientos memerintahkan agar Guevara dibunuh. Baru pada 1997 tubuh Guevara ditemukan di dekat landasan udara Valengrin. Setelah dikonfirmasi oleh antropolog forensik, jenazahnya dimakamkan dengan penghormatan militer di sebuah mausoleum yang dibangun khusus di kota Santa Clara di Kuba. Hingga akhir dia dikenal sebagai tokoh penting revolusi Kuba bersama dengan Fidel Castro. Atas tindakan revolusinya, dia pandang sebagai pahlawan budaya yang ikonik, meski ada juga yang menyorot kekejamannya karena disebut memerintah tahanan dieksekusi tanpa pengadilan di Kuba.